Ya oke, selamat datang kembali di channel gue, dimana belakangan emang gue jarang upload ya, karena banyak hal yang terjadi, kayak segala bentuk planning itu nggak berjalan dengan lancar. Dan ini udah masuk tahap off season, dimana BB gue udah balik ke angka 86. Dan nanti di sepanjang fit ini ya bakal latihan kayak biasa, cuman ada sedikit perbedaan khususnya di rest time sih. Jadi latihan santai, dan ada sedikit perbedaan juga di urutan latihan pada saat latihan tangan, khususnya untuk off season ya. Dan ini untuk awalan nanti warm up set dulu. Nah sebenarnya untuk warm up set sendiri itu tidak ada acuan repetisi ya, lebih ke arah preferensi masing-masing kalian aja sih nyamannya untuk melakukan warm up itu berapa reps. Tapi kalau gue tuh biasanya untuk set 1 di warm up, setnya itu di rep range 10 sampai 12. Nah, untuk gerakan pertama itu adalah standing barbell curl. Ya, kurang lebih 12 rep untuk warm up set 1. Dan ini kita rest dulu. Jadi perbedaan saat on season sama off season itu di jedanya sebenarnya. Jadi lebih santai aja sih latihannya. Dan nanti untuk set 2 dan 3 warm up set itu rep range-nya antara 3 sampai 6. Ini tadi beratnya 5 kilo. Jadi karena 5 kilo 5, naik 5 kilo lagi. Nah untuk set kedua, seperti yang tadi gue bilang, rep range-nya itu 3 sampai 6. Jadi kalian boleh ngelakuin 3 reps ataupun 4, 5, bahkan 2 reps sebenarnya. Balik ke preferensi masing-masing aja sih. Cocoknya di rep range berapa. Empat reps, langsung masuk ke bridging ya.
Nah, untuk bridging set sendiri kalian boleh ngelakuin 1 sampai 2 reps. Dan karena ini udah off season ya, jadi santai aja, kalian nggak perlu terburu-buru. Ambil jeda atau rest antar set itu 1 sampai 2 menit. Dan kenapa gue lebih milih strike bar daripada easy bar? Karena supaya agar forearm gue juga ikut bekerja dengan keras. Jadi istilahnya itu biar nggak ada gerakan isolasi lagi untuk ngelatih forearm. Masuk ke bridging set 1 sampai 2 reps. Oke, bridging set udah. Ambil jeda rest lagi 1 sampai 3 menit sebelum masuk top set. Dan kita nanti naik 5 kilo lagi, jadi total beban itu kanan 20, kiri 20. Karena emang perlu penyesuaian lagi dari progres off-road terakhir ya. Selama prep kontes itu berat angkatan gue tuh turun. Yang udah awalnya udah bisa kanan 25, kiri 25, kemarin cuma kanan 20, kiri 20, dan itu pun cuma 1 reps. Dan ini kita targetin ke angka 4 sampai 6 reps. Nah, nanti gue cut dulu sambil istirahat di antara top set dan bridging set. Ya oke, kita udah masuk ke top set. Tadi gue udah ngambil jeda rest antara 1 sampai 3 menitan ya. Nah, jadi enaknya off season tuh kayak gini, latihan tuh nggak perlu terburu-buru karena emang fokusnya itu udah ke upsize. Jadi sebisa mungkin progressive overload, baik dari beban, reps maupun teknik ya. Dan untuk gerakannya sendiri sebenarnya itu tidak ada keharusan kalian ketika konsentrik ya, itu harus pelan. Yang penting itu negatifnya sih. Dan gue masih tetap pakai cara itu. Jadi ketika positive reps itu gue pakai momentum ya. Nanti waktu negatifnya baru gue tahan selama mungkin, ya sebaik mungkin lah istilahnya, dengan tetap memperhatikan form. Jadi jangan terlalu diayun ya. Yang penting kontraksinya dapat, khususnya di bagian bicep dan forearm. Dan kita coba 4 sampai 6 reps. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Delapan ya, aku 8, dan form juga masih bisa dikontrol walaupun banyak pakai momentum.
Dan kalian bisa ngelakuin ini 1 sampai 3 set. Nah, untuk restnya 2 sampai 3 menit. Nah, untuk repsnya sendiri, set kedua itu bisa lebih sedikit dari set 1. Misal tadi 8, set 2 bisa 4 atau 6, set 3 bisa 2 sampai 4. Ya, oke, untuk gerakan berikutnya itu incline tricep extension. Kenapa? Karena biar bicepnya tuh istirahat dulu. Jadi nanti ketika main dumbbell curl itu bisa mengeksekusi dengan beban atau repetisi yang lebih berat. Nah, sama skema atau sistemnya, kalian lakukan warm up dulu. Kalian itu bisa melakukan warm up sebenarnya itu 1 sampai 4 set. Jadi tidak ada masalah, tergantung kondisi badan kalian ya. Nah, kebetulan karena rotator cuff gue itu sedikit sakit di bagian sini. Jadi ketika gue main gerakan itu emang perlu pemanasan lebih banyak. Khususnya di setnya ya. Jadi hampir 4 sampai 5 set warm up baru ini kerasa nyaman. Nah, untuk reps sendiri sama, untuk set 1 itu repsnya itu banyak 10 sampai 12, tapi untuk set berikutnya tuh bisa dikurangin di antara 6, 4. Nah, untuk bridgingnya itu di 1 sampai 2 reps saja. Oke, kita warm up dulu. Nah, kenapa gue lebih milih gerakan ini? Karena menurut gue ya, ini tuh salah satu gerakan yang paling berasa sih untuk melatih otot tricep, khususnya bagian long head. Gerakannya tuh paling enak, paling stabil. Cuman ya itu tadi, karena faktor persendian bahu gue yang cedera, nggak tahu kenapa, harus warm up lebih banyak. Dan nanti ini gue skip aja untuk warm up berikutnya karena skemanya sama kayak tadi saat main bicep curl, langsung ke top setnya aja. Ya, oke. Gue udah ngelakuin warm up sampai ke bridging set dan ini masuk ke top set. Sebenarnya untuk arm sendiri itu ada 2 sistem. Jadi untuk Arasanon itu sebenarnya gue lebih fokusin ke bicepnya untuk progressive overload. Nah, nanti untuk tricepnya itu lebih fokus ke repetisi aja. Biar apa? Biar fatigue manajemennya itu nggak terlalu parah lah jatuhnya tuh. Jadi fatigue-nya tuh nggak terlalu capek itu. Nah, tapi karena ini adalah progresi beban terakhir, dan nanti kalau emang bisa dapat 10 atau 12, berarti nanti di hari Jumat armrest yang kedua, nanti untuk gerakan ini kita coba full stack, target reps 6 sampai 8 kayak tadi sistem di bicep. Nah, ini salah satu apa ya, senangnya ketika lagi off season itu
power kita itu naik drastis gitu ya, walaupun body fat juga ikut naik ya, tapi efek dari kalori surplus bikin kita jadi lebih kuat. Jadi buat kalian semua itu jangan takut untuk makan banyak, selama kalian bisa progressive overload itu suatu hal yang bagus. Kita langsung ke top set. Dapat 11. Jadi nanti hari Jumat bisa dinaikkan bebannya. Dan untuk sistem kalian juga bisa ngelakuin 2 sampai 3 set. Set kedua itu rapnya lebih sedikit dari set 1. Tadi gue dapat 11. Berarti nanti set 2 itu 6 sampai 8. Nah, di set ketiganya itu 3 sampai 5. Gitu guys. Dan untuk rest ambil di rentan 1 sampai 3 menit, sesuaikan dengan kemampuan badan kalian masing-masing. Ya oke, masuk gerakan kedua untuk bicep. Di sini gue pakai dumbbell curl, dan karena tadi kita udah melakukan bicep dengan beban yang berat, jadi sebenarnya nggak perlu ngelakuin warm up lagi. Tapi kalau emang dirasa kalian perlu melakukan warm up, ya lakukan warm up 1 sampai 2 set. Dan kebetulan di sini itu beban maksimal itu untuk dumbbell 25. Dan progress terakhir gue tuh di 27,5. Tapi itu sebelum cutting. Dan ini ya anggaplah penyesuaian kembali ya. Dan karena ini dumbbellnya panjang, jadi ketika kalian melakukan gerakan konsentrik ke atas, itu diputar aja guys, gini. Nah nanti waktu turun samain gini. Nah waktu naik diputar. Jadi posisi di bawah itu kayak hammer curl, tapi waktu naik kalian putar. Jadi lakuin gerakan supinasi ya. Jadi biar terkontraksinya ke bicep. Waktu turun juga sama, tetap dalam keadaan supinasi, agar bicep dan forearm-nya juga ikut kelatih. Dan target reps-nya juga sama dengan barbell curl, 6, tapi kalau bisa lebih dari 6 ya bagus berarti. Oke, mari kita coba target 6 ya. Taruh bawah aja.
Dapat 8. Dan tadi waktu gerakan eksentrik jujur bayarin sini ya, itu sakit banget ya, rasanya kayak mau putus. Jadi itulah kenapa tadi gue lepas ke bawah, karena takutnya kalau dipaksa takut putus guys. Dapat 8 sama sistemnya 2 sampai 3 set. Dan untuk repetisi kalian kurangin di set kedua maupun set ketiga. Dan untuk rest time-nya di antara 1 sampai 3 menit. Dan untuk gerakan terakhir latihan arms itu adalah katana extension. Nah, kenapa gue lebih milih katana extension? Karena progres bebannya itu masih jauh. Nah, kalian bisa lihat sendiri, itu di situ cuman 4 plates untuk katana extension, dan ini bisa dilakukan unilateral satu-satu. Jadi sistemnya itu sama kayak gerakan dumbbell tadi. Jadi biar lebih presisi aja gitu. Nah, untuk rep range sendiri itu di 6 sampai 10. Ya intinya disamain lah kalau bisa dengan gerakan yang pertama. Dan langsung saja tanpa harus warm up, tapi kalau kalian emang butuh warm up ya lakuin warm up 1 sampai 2 set. Untuk rep range warm up ya sama. Sesuaikan dengan preferensi masing-masing, 6, 7 ataupun cuma 2 sampai 4 reps itu nggak masalah. Ini gue taruh bawah aja. Cuman mampu 8. Lakukan 2 sampai 3 set dengan sistem reps yang sama dengan gerakan sebelumnya. Oke, kita masuk gerakan terakhir. Sebenarnya ini gerakan tambahan ya, additional aja dan opsional. Jadi kalian boleh lakuin boleh enggak. Kenapa gue naruh real delty arms? Karena saat main back real delty gue udah capek. Jadi saat main reverse flies itu cenderung lebih kena ke traps daripada ke real deltnya. Dan untuk rep range sendiri gue masih pakai sistem high reps dan mainnya tuh unilateral ya, satu-satu. Dan berarti kanan udah, tinggal yang kiri. Setnya 3. Skemnya sama. Pokoknya repsnya itu set 2 dan 3 itu lebih sedikit daripada set 1. Ya gitu. Oke, langsung saja ya. Dan nggak perlu warm up sebenarnya, tapi kalau emang kalian butuh warm up ya lakukan warm up 1 sampai 2 set.
Dan ya kurang lebihnya begitulah latihan gua untuk sesi hari Senin untuk arms dan rear delts. Untuk variasi tidak terlalu banyak kan. Bicep 2, tricep cuma 2, terus rear delt juga cuma satu gerakan ini. Setelah itu selesai, dan ini yang dinamakan dengan low volume high intensity training. Jadi variasinya itu dikit, tapi lebih ngedepanin ke intensitas, beban, dan teknik. Dan nanti untuk sesi berikutnya itu adalah kaki besok, setelah itu off, terus kemudian upper. Jadi ya kurang lebih gini aja guys latihannya untuk off season. Dan selanjutnya habis ini makan. Nanti gue tunjukin apa yang gue makan selama off season.